Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa Rizvanasari, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan, saya Cynthia Devi dari kelompok 3 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis penugasan ujian akhir semester 2 Statistika Bisnis. Baik, di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu perkiraan presentase pelaku usaha yang menggunakan e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 dengan menggunakan estimasi parameter, dan kita akan membuktikan benarkah lebih dari 50% pelaku usaha e-commerce di Indonesia tidak menjual barang produksinya sendiri. Baik, dari pernyataan tersebut, mari kita lihat data dari topik pertama. Dapat dilihat, berikut adalah data pelaku usaha yang menggunakan e-commerce pada tahun 2020 di Indonesia. Ternyata dari data berikut kita mendapatkan data sebanyak 31 provinsi yang pelaku usahanya telah menggunakan e-commerce. Dan rata-rata presentase pelaku usaha yang menggunakan e-commerce menurut 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 memperoleh hasil rata-rata antara 87,21 hingga 91,01. Sehingga pada interval kepercayaan 95%, perkiraan presentase pelaku usaha yang menggunakan e-commerce di Indonesia tahun 2020 adalah antara 87,21% hingga 91,01%. Hasil yang kami peroleh juga diperkuat oleh pernyataan dari data Badan Pusat Statistika, yakni usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang atau jasa pada tahun 2020 hingga periode pencacahan berakhir yakni 31 Agustus sebesar 90,18%. Hal tersebut berarti nilai 90,18% masuk dalam nilai confident interval yang telah kami dapat. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait topik 7, benarkah lebih dari 50% pelaku usaha e-commerce di Indonesia tidak menjual barang produksinya sendiri? Dari pernyataan tersebut, mari kita lihat data berikut. Pada tabel yang muncul menunjukkan adanya data sebanyak 31 provinsi yang pelaku usahanya telah menggunakan e-commerce. Kami menggunakan interval keyakinan 95%, sehingga didapat taraf signifikan sebesar 0,05 dan klaim hipotesis 1 dengan rata-rata lebih besar 50%. Dengan rectal test, sehingga kita mendapatkan critical value pada set tabel sebesar 1,64, dan kami menerapkan metode parameter proporsi pada test value dan memperoleh Z-stat sebesar 5,56, yang berarti tolak hipotesis 0, karena 5,56 lebih besar dari 1,64. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan menerima pernyataan klaim bahwa lebih dari 50% pelaku usaha e-commerce di Indonesia tidak menjual barang produksinya sendiri. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.